Yang di rumah Akmal sambil proses saja ya, karena udah terlambat sekira berapa menit tuh, 10 menit. Itu untuk materi hari ini PPU, materinya sudah Bapak sematkan di MT 12.3 ya, di bagian file itu. Oke, tidak lama-lama lah, Bapak langsung saja. Dan Bapak share. Stop share. Ayah teh kawan dibukanya. aduh. Nah, ini materinya sekarang ya. Oke. Sekali lagi, baik yang di sekolah ataupun yang di rumah, materi ini mengenai PPU. Materi pertama sudah Bapak sematkan, ada di MT di 12.3 di bagian file ya. Nah, PPU itu pertama itu masih mempermasalahkan sinonim antonim ya. Ini sebagai pengetahuan saja atau mungkin nanti sebagai pegangan. Ada di MT di 12.3. 12.1 mah IPS. 12.3. Link aja link. Gimana ya caranya ya? File. Nah, sok atuh. Akan ke Bapak teh. Nanti chat nomor Bapak sok. Sekali lagi yang di rumah mungkin bisa buka filenya, ada di ini ya, biar di grup aja nanti ya. 0813 217 10539. Halo, langsung. Share. Asik. Nah, sok. Mungkin dibukanya nih. Akmal. Bisa untuk buka file nggak di 12.3? Mungkin bisa di share lah itunya. Raffi ya, share. Di share ke si Akmal dan Akmal. Nanti Raffi ya. Di grup angkatan. Oh, boleh. Nggak masalah IPS mah udah ada. Oke, Raf, katanya Raf lagi. Mal dari grup angkatan ya. Sekali lagi nanti kalian akan dihadapkan dengan ini makna kata ya. Pertama ini sinonim, tolong untuk sinonim hanya sekadar mengingatkan. Itu ternyata sinonim itu ada yang pertama, ada yang absurd ya. Misalkan ya absurd. Ada yang mutlak, artinya bisa saling menggantikan. Kayak di mana sini deh. Misalkan ini gasal ya. Misalkan sekarang masuk semester gasal. Nah, gasal ternyata
bisa diganti dengan ganjil. Jadi pertama itu kriterianya hati-hati untuk sinonim itu ada yang bisa saling menggantikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ternyata meskipun sinonim itu nanti ada yang tidak saling menggantikan. Misalkan besar, katakanlah ya, besar, makro, kolosal, raya kan sinonim tuh. Tapi kalau dalam kalimat misalkan dia hidungnya besar. Nah, sinonim dengan besar mana? Gitu kan ya. Nanti ternyata kalau dimasukkan makro itu kan tidak bisa. Nah, mengapa ini Bapak simpulkan, mengapa munculkan? Karena nanti untuk sinonim itu ada yang berdiri sebagai kata ya, ada yang konteks kalimat. Nah, kalau berdiri sebagai kata, misalkan kata melihat nih, melihat ya, melihat. Itu kan sinonimnya bisa memandang gitu kan, memandang, terus misalkan menatap gitu kan, terus ada lagi melirik, itu diantaranya. Nah ini nanti kalau konteks atau menonton, satu lagi ya, menonton terus menyaksikan misalnya ya, menyaksikan. Nah, maksud Bapak begini, nanti kalau konteksnya kalimat itu lihat kalimatnya ya, misalkan kalau menonton televisi misalnya televisi. Nah, televisi akan beda menonton di misalkan di mana itu di GBLA ya, GBLA. Nah, nanti pilihan yang tepat untuk sinonim melihat itu kalau televisi mungkin menonton gitu kan ya. Tapi kalau langsung itu menyaksikan. Itu hanya hati-hati untuk sinonim. Oke ya. Jadi sinonim udah ada di sana sih. Jadi nanti sinonim ada yang mutlak, ada yang mutlak artinya bisa saling menggantikan, ada yang tidak. Nah ini mungkin perlu Bapak munculkan karena nanti itu untuk sinonim antonim bisa saja konteksnya dalam kalimat bisa saja berdiri sendiri. Kalau berdiri sendiri kan banyak itu, misalkan melihat, memandang, menatap, melirik. Coba kalau membawa apa saja, Pi? Membawa. Membawa, sinonim membawa. Menggiring ya. Menggiring enggak. Membawa bola, menggiring bola. boleh lah, membawa, terus menggiring, terus mengangkut ya, terus memikul, memanggul, menggendong, mengepit, menjiging. Nah itu ya. Nah itu sekadar contoh saja. Jadi nanti kalau berdiri sendiri ternyata banyak sinonimnya gitu kan. Hanya mungkin nanti biasanya kalau banyak itu dimunculkan satu ataupun mungkin yang bukan nantinya, yang bukan sinonim. Tapi kalau dalam konteks kalimat tadi biasanya dimunculkan semuanya, misalkan menggiring, memangku, meminggul, nanti konteksnya apa. Oke, bisa ya? Alhamdulillah, itu hanya mengingatkan. Nah, kemudian yang kedua ada antonim. Antonim itu apa, Vi? Alhamdulillah bisa ya. Nah, untuk antonim begini, ternyata tidak sesederhana ya. Misalkan gini nih, gak apa-apa ya Raffi jadi modelisnya nih. Pak, kalau dengar ada sinonim nggak? Dengar? Apanya? Dengar ada sinonim. Mendengar, mendengar teh sinonimnya kata khususnya apa mendengar? Enggak, bukan sih kata khususnya. Kan kalau misalkan di luar negeri mah ada hear, ada listen. Kalau hear mah buat sesuatu yang berbagi suara. Kalau listen kan buat dengerin. Menyimak bisa, menyimak ya bisa ya, menyimak. Mendengarkan sulit. Oh ya. Menyimak seperti ini kata arti dengan makna lah. Nah kalau arti kan mungkin kita sepintas ya. Kalau makna gitu menjiwai, jadi itu ada dalamnya. Bener gitu. Radio, menyimak pokoknya seperti itu kan. Oke, makasih ya nih untuk. Nah sekarang untuk antonim nih, hati-hati. Untuk antonim, misalkan ada kata suami nih antonim ya. Antonim. Ini pengetahuan saja dulu lah sebelum ke soal. Itu ada soalnya nanti. Misalkan ada suami, lawannya apa, Vi? Istri. Oke. Terus kalau hidup, lawannya
mati. Terus kalau utara, selatan. Nah, sekarang gini kriteria yang pertama nih. Mengapa Raffi kalau menemukan kata suami kok lawannya istri? Dari pilihan kata kan misalkan gini nih, status istri gitu kan, atau status perempuan. Nah itu, jadi mungkin nanti sebenarnya istri itu kan bisa juga perempuan kan ya, suami bisa laki-laki. Nah ini permasalahan gini, mengapa suami dan istri? Karena ini pasangan, kriteria pasangan. Artinya apa? Kalau dikatakan suami ya sudah beristri, itu kan. Kalau yang istri ya sudah bersuami. Makanya kalau status istri kan pasti sudah bersuami. Ya, contoh lain yang ini nanti mungkin ada juga seperti janda, duda. Mengapa disebut janda ya duda itu ya. Terus yang kedua nih kriterianya apa, Vi? Mengapa sih kalau dikatakan hidup kok mati? Nah, kalau negatif kan sudah mutlak. Kalau tidak hidup ya mati. Ya, artinya apa? Tidak ada setengah hidup setengah mati kan. Nah itu oke. Jadi kriteria yang kedua ini mudah sih. Kriteria yang kedua mudah. Hidup mati ya dilawankan itu kan ya gampang. Nah sekarang permasalahan yang ketiga juga nih. Mengapa utara lawannya selatan? Padahal arah mata angin banyak. Ayo pinter. Jadi itu artinya bertolak belakang sekali ya. Seperti hitam lawannya apa? Tapi tidak ditanyakan nanti misalkan hijau apa? Kan nggak ada ya. Oke, contoh ini banyak sih yang seperti ini. Misalkan kalau pagi lawannya siang. Siang lawan. Kalau pagi sore. Pagi sore siang malam. Siang kan ada rumah makan itu, rumah makan itu. Jadi ini mungkin perlu pemahaman nanti untuk antonim ya. Ini berhubungan nanti konteksnya ada yang dalam kalimat, ada yang berdiri sendiri. Nah, ya kalau berdiri sendiri ini agak ribet juga nih nantinya ya. Jadi yang di utara atau selatan itu ini ilustrasi lah mungkin. Oke, terus yang ketiga nih yang satu ya oleh relasi makna itu. Jadi ini sebagai kisi-kisi lah, kisi-kisi nanti untuk sinonim antonim itu bagaimana menyikapinya ya. Ini mungkin si pembuat soal ataupun guru kan hanya mengecek ya ini vokabulari lah. Jadi penguasaan kosakata gitu kan ya. Nah sinonim antonim itu bisa juga mungkin nanti munculnya jadi ke pengertian nanti ya, sama aja. Kalau pengertian mungkin lebih panjang. Nah sekarang yang kedua, nah ini contohnya ini ya, seperti ini alokasi kan itu. Oke. Terus yang kedua ini makna tersurat dan makna tersirat. Hanya mengingatkan apa sih tersurat? Apa tersurat? Tersurat. Tertulis ya, oh benar, langsung benar ya. Jadi itu langsung atau tertulis bisa langsung. Jadi kita tidak lagi berpikir gitu kan ya. Tidak, misalkan ia jatuh dari tangga. Nah, itu kan tersurat ya, otomatis kan tuh. Nah, tapi kalau ia jatuh cinta kan pasti kita mengerik mata nih. Nah itu ya tersirat dan surat. Oke ya, yang di rumah nih belum Bapak cek lagi siapa partisipannya, nggak apa-apa lah, nggak penting ya. Terus yang ketiga, oke ya bisa ya, ada makna tersurat, ada mungkin makna tersirat nantinya. Oke, jadi kalian nanti kuasai. Kemudian yang ketiga, nah ini ada pertanyaan pemahaman paragraf ya, udah beririsan nih sepertinya di Bu Moli kemarin. Sebenarnya jadi antara begini ya, PPU dengan PMM itu sebenarnya beririsan, hanya kalau PMM lebih ke kaidah tanda baca kalau salah Bapak Febi ya. Nah ini mengenai topik. Coba ingin tahu aja, Vi, batasan paragraf itu bukan maksudnya. Kan nanti gini, batasan paragraf ya nih, konsep paragraf ini nih, konsep paragraf. Itu kan nanti itu mah teknis, ada menjor, nggak ada yang benar misalkan, karena nanti ditanya ya paragraf keberapa gitu kan ya. Ini maksudnya Vi, paragraf itu nanti akan melibatkan jumlah kalimat ya. Akmal, Mal, siapa lagi yang di rumah? Siapa aja kan di rumah? Ada tuh. Siapa lagi? Akmal, siapa lagi yang di rumah? Sip tuh, udah 30 menit langsung aja lagi ya langsung. Oke, gini nih,
Bapak ingatkan dari jumlah kalimat, tolong paragraf itu patokannya bukan dari jumlah kalimat ya. Khawatir ini nanti kalian akan menghitung kancing, misalkan paragraf itu harus minimal 5 kalimat. Dari jumlah kalimat tidak ada batasan ya, boleh 1 atau lebih. Makanya konsep paragraf itu kalimat atau kumpulan kalimat. Bisa dipahami ya? Nah, yang jadi patokan itu apa? Topik. Nah, topik mutlak harus 1. Harus 1-nya. Sip. Makma yang di rumah? Ayo di rumah. Ayo apa? Oh, bagus lah. Enggak bagus kesini mendingan ke sekolah lah jangan biasa dah tuh. Oke lah, jadi mah hiburan kan tidak jadi beban kan itu aturan hanya seragam. Oke, yang di rumah juga perhatikan kalau ada konsep paragraf, tolong bukan dari jumlah kalimat, dari topik yang dibicarakan. Mengapa ini nanti harus dimunculkan ya? Karena nanti akan dibahas mengenai gagasan, mungkin nantilah itu mah udah bisa ya, udah sering. Terus yang ketiga ada jenis makna. Ada leksikal, hati-hati leksikal itu kamus, seperti begini. Nah, mungkin nanti kalau sinonim kan hanya persamaan kata ya. Kalau kamus misalkan nih, kata makan, coba makan, apa definisi makan misalkan. Nah, ini berarti harus cari di kamus ya. Nah, bagaimana Pak mencarinya nanti? Masa sih di UTBK harus buat kamus? Nah, biasanya lihat konteks kalimatnya ya. Itu aja lah menyikapinya. Nah, selama ini untuk makna leksikal atau berupa kata dasar atau mencari makna kamus itu biasanya berhubungan dengan konteks kekinian. Sekarang kan kekinian itu misalkan lagi pandemi nih, nanti mungkin kalian kuasai istilah-istilah mengenai pandemi. Kemudian yang kedua ada makna gramatikal. Gramatikal itu apa? Ini berhubungan dengan misalkan imbuhan ya. Artinya misalkan gini nih. Makna gramatikal, misalkan imbuhan me, coba me itu apa artinya? Belum bermakna kan? Tapi kalau melihat, nah baru itu bermakna, itu namanya gramatikal. Artinya makna yang ditimbulkan setelah bergabung dengan bentuk lain, itu gramatikal. Oke ya, konsepnya lah. Nanti tidak ditanyakan sih apa itu leksikal gramatikal, hanya nanti kalian akan menemukan itu kan makna imbuhan. Nah, seperti ini coba Pi. Kalau melaut apa? Makna gramatikal di sana melaut. Dari melaut di sana. Melaut. Jadi mengerjakan gitu. Kalau membaca kan melakukan. Ya, menguning menjadi ya. Sekarang melaut apa? Lain. Menuju. Badanku setinggi pintu. Setinggi apa artinya? Sama dengan, nah itu yang maksudnya ya. Oke bisa ya. Jadi itu kalian nanti akan dihadapkan dengan makna gramatikal, artinya. Kalau leksikal itu kata dasar saja. Jadi memakan dimakan doang. Misalkan makan, nah makan saja gitu kan, pasti ada ya. Pokoknya ingat saja kalau di kamus kan umumnya seperti kalau Rapi mau mencari kata misalkan. Berarti definisi. Definisi betul. Jadi begini misalkan kalau ilustrasinya begini, kalau mau mencari kata mendua di huruf apa di kamus Pi? Betul kan kata dasar pasti ya. Nah itu maksudnya. Ini hanya pengetahuan saja. Nanti sekali lagi tidak akan ditanya leksikal gramatikal. Khawatir nanti hanya muncul masalah gitu kan istilahnya ya. Leksikal itu sesuai kamus biasanya berupa kata dasar. Kalau gramatikal itu berarti apa sesuai konteksnya. Nah terus ada denotasi ya. Ini hanya mengingatkan nanti ada mana yang sebenarnya. Ingat saja di sini denotasi sebenarnya ya. Sebenarnya. Kalau konotasi tak sebenarnya. Ingat saja lah. Supaya tidak tertukar konotasi kotak gitu aja ya, kotak lah, konotasi tak sebenarnya. Kalau denotasi dese kotak dipaksakan itu aja karena nanti ada beberapa siswa terutama mata Rora Bakti ya bukan tidak bisa menjawab soal gitu kan, mentok di istilah aja tertukar tuh denotasi konotasi ya itu ya. Oke sip, dilanjut lagi apa konsepnya silakan lihat.
Nah, konsepnya dulu ya, soalnya ada di sana lah. Ya bareng-bareng. Nah, ini latihan soal. Silakan. Nomor 1. So, 1 menit. Silakan 1 menit disimpan dulu jawabannya. Kalau yang di rumah boleh lah. Silakan yang di rumah boleh ngechat ya, di chat apa jawabannya. Nomor 1 ABC silakan. Sok silakan. Masih lama Vi. Lama Vi. Tekudu dibaca Vi. Gini kalian boleh itu ya konsepnya baca ya, tapi gini, karena nanti kalian akan berhubungan dengan ini waktu juga Vi. Jadi buat apa? Apa? Enggak, ini dua kolom minimal. Oh gitu ya. Gini oke lah, terlalu lama ya. Ini untuk kalau taruhan bakti nih, tolong kalau ada pertanyaan coba hanya mengistilahkan aja. Nanti hati-hati kalian untuk PPU atau PMM itu kan berhadapan dengan teks ya. Itu rata-rata lebih dari 1 teks itu, tapi yang ditanyakan itu juga biasanya. Nah, permasalahannya kemungkinan nanti topik itu akan muncul beberapa kali dengan istilah yang berbeda. Ya, coba Vi, mungkin di data selain topik istilahnya apa lagi Vi? Ide pokok, terus apa lagi? Terus apa lagi? Gasan utama apa lagi? Alhamdulillah. Ingat ya, ini konsepnya kan di kalimat utama ya kalau di teks ya. Kalau di sini kalimat pertama. Ya, benar-benar. Mana masih lila tuh tadi. Mana lila? Kalimat pertama atau kalimat akhir? Oke, sip. Gini. Oke, udah. Jadi gini nih. Ini caranya yang di rumah ya. Nih Raffi udah memberikan pencerahan. Jadi minimal kamu baca kalimat kedua minimal. Coba kalimat kedua di sana. Di larangan dan di itu berarti kan itu menunjukkan ke atas ya. Ke atas kan ini ya. Ke atas kan? Ke kalimat 1. Tapi jangan langsung ke atas. Tadi Raffi kan apa bingung atau di akhir. Nah, tetap kalimat terakhir dicek ya. Dicek. Nah, kalau di akhirnya berupa jadi atau dengan demikian, ini kan berupa simpulan tuh. Gini aja. Coba kalimat 5-nya simpulan bukan? Berarti udah jangan ragu-ragu lagi gitu. Gitu aja bener. Konsepnya udah tahu tadi ya. Nggak usah dibaca semua. Jadi cek kalimat kedua dan kalimat terakhir. Meskipun kalimat kedua menunjukkan ke atas gitu kan ya. Tapi hati-hati kalau kalimat terakhirnya berupa simpulan. Coba mungkin di data konjungsi simpulan apa saja selain jadi. Tolong oleh karena itu ya. Enggak, oleh karena itu belum tentu. Hati-hati untuk oleh karena itu ya. Oleh karena itu tolong. Oleh karena itu hati-hati ini belum tentu ini simpulan. Kan ini menyatakan akibat ya. Bisa saja akibat dengan kalimat sebelumnya. Ya, itu saja ya. Oke, berarti kita fokus ke kalimat pertama ya. Jadi jawabannya apa? Simpulan apa ya? Jadi dengan demikian itu kan oleh karena itu, tapi oleh karena itu mungkin hati-hati ya, oleh karena itu ya. Jadi itu lihat, jadi belum tentulah bisa akibat sebelumnya. Tapi bisa juga seperti di sini, semua itu gitu kan, bisa juga nantinya ya. Jadi hati-hati, tidak mesti ada konjungsi itu, tapi bisa juga udah jelas yang misalnya dapat disimpulkan atau semua itu menandakan kan itu bisa juga ya. Pokoknya catatan sip bisa ya. Jadi gini, teknisnya gini, gak apa-apa. Jadi gini nih, ilustrasinya begini nih. Ini anggap saja baris itu kalau satu paragraf berarti kalimat ya barisnya ya. Kalau beberapa paragraf berarti baris ini paragraf. Sama aja. Jadi cek paragraf kedua atau kalimat kedua. Itu ya. Terus tetap kalian harus mengecek kalimat terakhir gitu. Kalimat kedua buat apa? Kalimat pertama apa? Enggak, untuk mengecek bahwa itu ke atas gitu maksudnya. Untuk meyakinkan. Berkaitan sama kalimat 1. Maksudnya gitu. Jadi cek kalimat kedua kan berkaitan sama kalimat 1. Otomatis sih rata-rata kalimat kedua itu mengecek ke atas biasanya ke kalimat 1. Hanya tetap harus hati-hati di kalimat terakhirnya gitu. Kalimat terakhir. Simpulan.
Jadi atau dengan demikian ya pasti itu kalimat terakhir, kalimat utamanya. Kalimat utamanya akhir, karena ingat kalimat utama kan umum, kalau simpulan kan umum. Itu. Tekniknya tuh dari 1 sama 5 dulu. Minimal baca kalimat kedua. Jadi udah pegangan nih, tadi Raffi kan kalau tidak deduktif, induktif tadi kan awal akhir. Nah, cek aja, baca kalimat kedua. Oh, kalimat kedua berarti ke atas tuh. Tapi jangan serta-merta di atas. Ini kan ada berapa kalimat nih? 5. Itu minimal cek kalimat kedua maksudnya. Oh gitu. Paragraf juga sama, cek kalimat paragraf selanjutnya menjelaskan ke atas tidak gitu kan. Nah gitu sama. Nah itu maksudnya. Jadi untuk mengecek kita fokusnya di kalimat pertama gitu. Nah tapi jangan langsung, oh itu di atas, jangan. Hati-hati, khawatir induktif ya. Di akhir itu maksudnya. Jadi cek kalimat kedua dan kalimat terakhir gitu. Kan udah jelas tuh ke atasnya. Nah, gitu. Ya. Nah, tinggal menyimpulkan. Ingat gagasan itu apa? Inti dari kalimat utama. Jadi kalau hanya menyebutkan dalam gitu kan ya. Dalam bla 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 sampai pemimpin itu baru kalimat utama. Oke? Jadi di sini intinya apa? Iya, mengenai ini ulasan perbedaannya. Gitu kan ya? Berarti jawabannya yang mana? Itu ya. Jadi kamu tadi masih artinya konvensional, suruh jadi itu caranya. Aku baca yang kelima belum. Enggak, tadi pas awal. Tapi langsung jawab. Nah ini sebenarnya nanti bisa diminimasi di bawah 1 menit sih bisa. Artinya apa begini, kalian nanti tolong untuk TPS ya, TPS nih baik PPU atau PMM, kalian tolong kalau menemukan soal semudah atau bisa diminimalisasi, jangan nyantai. Gampang ya, nyantai aja. Kira-kira kan nanti jatahnya kan 1,5 menit misalkan, jangan. Justru lebih cepat, lebih baik, efektif kan itu ya. Nanti waktunya bisa mungkin untuk yang kita lihat soal lagi. Perintahnya aja biasanya perintah jadi supaya tidak berulang-ulang lah. Jadi bacanya teknik scanning lah, jadi dari perintah ke sana. Tapi kalau udah topik gitu kan gampang biasanya, atau pernyataan sesuai tidak sesuai biasanya nanti bagaimana gitu, kata kuncinya aja nanti bisa. Oke ya, oke yang satu ya. Jadi maksudnya begini, ini semua orang bisa menjawab nomor 1 nih. Hanya permasalahannya mungkin orang lain sudah 5 soal. Kita baru menemukan 1 soal kan rugi gitu ya. Nah itu. Tolong untuk gagasan nih bisa lebih dari 1 ya, karena itu kemungkinan TPS baik PMM atau PPU itu akan melibatkan beberapa teks ya. Oke, sip. Nah, nomor 2 mah ini mungkin gimana ya? Ya. Kan ada misi, ada visi. Misi mah yang ini tugasnya. Visinya ke depannya. Gimana caranya kita misi tugas lah, tugasnya hari ini. Menjalankan visi. Misalkan misinya saya nih belajar nih gitu kan. Misalkan misinya supaya masuk dunia akhirat. Nah, saya itu bingung kok kayak gini. Kan kata tuh artikel itu bisa tergantung konteks kalimat. Nah, kalau misalkan ditanya ke nomor 2 itu, kata visi dalam kalimat itu, kita tuh ngambil definisi visi yang pada dasarnya, atau definisi visi pada kalimat ini. Oh, iya makasih. Jadi biasanya ini kan padanan nih, padanan ya. Tapi kalau melihat misalkan maksud visi dalam, nah itu baru pengembangannya. Kalau ini kan padanan sinonim. Oh, iya. Jadi maksud seperti tadi nih. Misalnya tadi saya menyaksikan gitu kan ya, maksudnya apa di sana gitu kan. Berarti kalau menyaksikan melihat secara langsung gitu kan. Tergantung soal. Bergantung. Jadi nanti kalau sudah padanan arti itu berarti sudah ke tadi leksikal ke kamus, tapi kalau maknanya di sana bisa saja meluas tadi kan ya. Misalkan gini nih, ia jatuh cinta. Gitu kan, itu tidak mungkin kan, itu ada perubahan gravitasi kan maksudnya di sana, tapi maksud dalam kalimat tersebut apa gitu. Ya, oke. Jadi nanti mungkin
tandai saja apa yang diminta sesuai teks ataupun di luar teks. Itu biasanya padanan atau maksud. Oh betul ya, memang biasanya sesuai dengan apa. Tapi gini Pi, biasanya berupa istilah sih. Oh biasa. Jadi begini. Biasanya berupa biasa nggak sih kalau ditanya maksud? Tapi nanti kata-katanya begini. Umumnya berupa istilah seperti gini, maaf nih. Air istilah bukan. Bukan, karena dimanapun air kan artinya sama ya. Tapi katakanlah aqua. Nah, aqua kan di sebelahnya air juga ya. Tapi kalau mendengar aqua pasti itu di bidang mungkin kimia gitu kan. Seperti uang lah. Uang kan umumnya ataupun tanah ya. Tanah. Tapi kalau mendengar hidroponik, nah itu pasti nanti mungkin langkah pertama Rapi bagaimana mengartikan lah. Itu lihat jadi apa istilahnya di bidang apa. Nah itu ya. Oke. Pasti itu udah munculnya ya tadi. Oke sip. Terus pernyataan sesuai tidak sesuai ini mungkin coba. Kalau kayak gini gimana? Nah ini begini ya. Ini kalau soal di US juga ada sih, tapi di US biasanya kan berurutan ya. Misalkan pernyataan itu ada di kalimat pertama gitu kan. Ya gitu kan biasanya ya. Kalau US mah ya karena ini sistemnya seleksi, berarti di sini harus tahu kata kuncinya di sini. Kalau US bisa baca teks ini. Jadi biasanya kan US mah hanya evaluasi. Jadi biasanya selain sistematis kalimatnya berurut ya, juga mungkin bisa juga eksplisit. Kalau ini kan sistemnya seleksi gitu kan. Seleksi kan lain jadi pemahaman. Coba gini dulu mungkin seorang manajer memiliki posisi, ada nggak di sana posisi? Kata kuncinya posisi. Nggak ada kan? Posisi nggak ada, gitu aja dulu kata kuncinya ya. Coba, yang kedua pemimpin berpikir lebih jauh ke depan. Coba pemimpin. Kata pemimpin. Iya, memiliki masa depan. Di sini lebih jauh ke depan, berpikir lebih jauh depan, bukan masa depan. Lain kan? Lain. Benar ada ya, benar. Terus bisa. Terus manajer merupakan ahli. Manajer mana manajer? Merupakan ahli. Manajer merupakan ahli dan menjadi motor untuk mencapai hasil yang diinginkan. Nah, kalau C ada kan implisitnya di kalimat ketiga ya. Eksplisit tertulis. Oh iya. Kalau tadi kalau Rapi kan bisa saja itu kan, berarti kita menyimpulkan itu mah. Jadi ini harus eksplisit ya. Ada ya tersurat. Jadi gini tadi mungkin Rapi bagaimana mencarinya tadi kan. Oh posisi misalkan ya. Oh di sini nggak ada kan posisi, bisa kata posisi ya. Yang B misalkan berpikir jauh. Nah ada berpikir jauh tapi di sana ada pengecohnya di penjelasnya ya. Terus kalau C di sini manajer, kita lihat itu kata kuncinya aja paling yang bisa Bapak ini ya. Nah manajer itu kan manajer ada di kalimat ketiga. Itu kan di kalimat ketiga ya, manajer lebih dipandang sebagai ahli itu. Oke? Eksplisit itu tersurat, implisit tersirat. Nah, kalau implisit bisa aja tadi yang mana implisitnya bisa gitu kan. Tapi ada yang lebih tepat lagi. Tadi kan bisa saja, kalau bisa saja kan baru opini ya. Sip itu ya. Jadi untuk nomor 3 itu pernyataan sesuai atau pertanyaan sesuai itu mungkin lihat kata kuncinya. Sip. Nomor 4. So, mengapa? Kalau preposisi. Hati-hati konjungsi, tolong konjungsi. Coba ada yang tahu apa bedanya preposisi dan konjungsi? Kalau preposisi itu misalkan gini nih. Konjungsi atau konjungsi. Gini konsepnya ya. Dikedari. Nah, mengapa gini? Maksudnya gini ya, gawat pengetahuan lah. Mengapa disebut preposisi? Misalkan di kamar itu kan ya, karena hanya menghubungkan kata itu preposisi. Kan preposisi itu kata depan. Berarti satu kata. Tapi kalau ia makan dan minum misalkan ya, meskipun dan minumnya nih, dan minum ya. Meskipun minumnya satu kata kan ini predikat gitu kan. Sebenarnya dari ia makan dan ia minum itu. Makanya konjungsi itu menghubungkan istilahnya klausal lah. Jadi menghubungkan bagian subjek bedanya jikalau sama kalau. Oh, jikalau mah itu sebenarnya tidak efektif sih jikalau tehnya. Jadi bukan kata. Jika dengan kalau sih jikalau. Serius. Seperti berulang kali Sobat Pi. Berulang kali efektif tidak?
Tidak, karena dari berulang-ulang berkali-kali. Perihal nih dalam surat perihal baku tidak? Peri teh dengan hal kenes aduh. Oh, jadi hal aja gitu. Dan lain sebagainya nih suka ada tuh. Dan lain sebagainya juga tidak baku itu. Dari dan lain-lain dan baku dan tidak efektif itu sama, beda. Sama sih. Sama. Pokoknya salah lah, bentuk salah lah gitu ya. Kalau tidak padu, tidak padu. Kalau tidak padu berarti tidak nyambung. Sumbang-sumbang dengan konteksnya ya. Oke, bisa ya ini ya. Jadi kalau itu syarat. Coba artinya dulu. Apabila itu menyatakan benar gitu. Kalau coba kedua betul. Di lapangan di atas kertas kita melihat betul salah? Salah. Itu apa? Kalau bila kan? Enggak gini nih. Mungkin agak ini. Kita harus lihat konteks kalimat gitu. Kalimatnya. Coba sebelum jika itu ada kata apa tuh predikatnya? Yang kalimat kedua. Ada kata di sana melihat ya. Tolong melihat nih. Melihat kan? Melihat ya? Nah, kalau melihat itu preposisinya apa? Harus pakai bahwa perluasan objek. Paham tidak? Melihat itu termasuk konjungsi predikat yang harus diikuti objek melihat itu. Saya melihat dia. Salah kalau saya melihat tentang dia, salah. Atau saya membicarakan tentang dia, salah. Tapi harus saya membicarakan dia langsung ke objeknya. Nah, perluasan objek itu dalam bahasa Indonesia menggunakan bahwa. Melihat bahwa. Ya, karena apa predikatnya? Aktif, transitif, harus langsung ke objek. Ingat saja kalau membawa, melihat, mengatakan, itu harus bahwa biasanya. Itu cara mudahnya. Ya. Nomor 4 kan, Pak? Ya, nomor 4. Teks tersebut ada di kalimat kedua. Itu kita melihat kalau itu. Nah, ini kriterianya di sini melihatnya. Melihat itu namanya aktif transitif, harus langsung ke objek. Itu. Soalnya minta kalau sinonimnya apa. Itu ya. Jadi, nah ini seperti ini pengecoh saja ya. Jadi tolong itu memang kalau dengan apabila kan sama pengertiannya, ya. Tapi maksud di sini itu melihat ke jenis predikatnya. Melihat itu aktif transitif, artinya harus langsung ke objeknya. Jadi di sini kita melihat pemimpin mempunyai, nah itu pemimpin ke sana. Nah di sini berarti pakai bahwa. Jadi keterangan aja bahwa itu perluasan objek atau pelengkap nantinya. Coba gini, ia mengatakan bahwa kan itu ya kalimat langsungnya ya, kan kalimat tidak langsungnya ya. Ia mengatakan bahwa atau ia berkata bahwa. Jadi kalau ia melihat bahwa, nah sama, ya itu saja catatan untuk nomor 4. Nah nomor 5 sama nih. Coba nomor 5 apa nih? Tuh ya, jadi ada beberapa nih. Jadi pada prinsipnya kalian nanti kalau sudah apa namanya konsep dasarnya dipahami, ya itu juga sih sebenarnya ya. Seperti mungkin kalau dalam matematika gini nih, A sama dengan B tambah C gitu kan ya. Nah sekarang mungkin ditanyakan A gitu kan, mungkin nanti tanyakan B atau nanti mungkin ditanyakan C. Jadi sebenarnya masih dalam satu rumus itu. Coba topiknya apa? Yang di rumah silakan mungkin ngechat boleh. Topiknya apa nomor 5? Kita berarti bacanya sampai paragraf 5 ya? Paragraf kedua saja. Paragraf kedua dari nomor 6 sampai 10. Oh, kita bacanya dari situ. Ini nyambung nggak sih yang kiri ke kanan, Pak? Yang mana? Oh, dua ini, dua kolom. Berarti di sini yang C. Terjadinya puting beliung ya? Betul ya? Kalau hanya pemanasan lokal itu kan itu mah hanya subjeknya ya.
Sementara di sini betul ya. Oke sih, bisa lah itu. Variasi saja. Terus nomor 8, nah nomor 6 juga sama ya. Coba nomor 6 apa nih? Juga bisa eksplisit berarti. Coba pemanasan dari atmosfer merupakan sebab timbulnya angin kencang. Ada nggak? Pemanasan dan dinamika atmosfer. Silakan yang di rumah mungkin boleh aktif. Oh, nomor yang A ada, yang A betul. Coba silakan. Yang A di Kalimantan 6. Terus lanjut lagi. Yang B, angin puting beliung sangat merusak. Angin puting beliung merusak. Oh, dulu deh. Ada yang B? Ayo dari rumah, Raffi jawabannya Vi. Nggak Raffi lagi ini. Sorry, bukan Raffi ini. Akmal? Atau yang di rumah silakan. Jawabnya apa? Angin puting beliung sangat merusak. Ada nggak? Ada. Sangat merusak, tapi bersifat lokal dan waktunya sangat singkat. C ada. C ada. Terus coba, terus. Puting beliung ada di akhir tuh, di kalimat 10. Yang B? Oh, iya. Ada ya? Angin tuh, ini masalahnya acak-acaknya. Angin ini sangat merusak. Yang C juga ada. Coba, pada musim penghujan. Nah, pancaroba aja ya. Pancaroba tuh ada di kalimat keempat tuh. Pada musim pancaroba terjadi peralihan angin. Coba, terjadi peralihan angin dari selatan ke utara atau dari utara ke selatan. Berarti yang D ya. Nah, itu ya. Jadi sekali lagi lihat kata kuncinya ya. Pemanasan dan dinamika atmosfer. Yang B angin puting beliung. Yang C musim pancaroba. Nah, yang D musim penghujan. Yang D musim pancaroba juga ya. Oke. Terus nomor 7 apa jawabannya? Nah, nomor 7 begini nih. Coba mungkin tadi kan ada mana gramatikal leksikal ya. Coba kalau dinamakan kata dasarnya apa? Nama. Ada imbuhan dikan dalam bahasa Indonesia? Ada ya, dikan kan? Terus kalau berkondensasi kata dasarnya? Kondensasi, berarti mendapat imbuhan. Terus pepohonan kata dasarnya? Pohon. Nah, ini dari pohonan ya. Atau pepohonan ini kata ulang, ada. Terkungkung kata dasarnya? Kungkung. Kungkung. Ini terpasung kan kungkung itu. Kaiket gitu. Ya, terkungkung sendirian gitu ya. Ada kan terkungkung ya, itu dari sengaja dikungkung ya, mengungkung diri ada. Oke. Dikarenakan kata dasarnya? Nah, hati-hati. Karena sebab dalam bahasa Indonesia ada ya. Ingat dikarenakan itu kan pasif tuh. Nah, dikarenakan ada nggak bentuk mengarenakan? Nah, berarti jawabannya Kalau ini harus kata kerja ya Pak ya? Tidak mesti sih. Ini kan proses saja. Iya. Tapi kalau karena kan bukan kata kerja, itu termasuknya? Begini, sebab karena. Jadi begini, kata apapun bisa diubah menjadi kata kerja mendapat imbuhan. Seperti cantik tuh. Cantik kan kata sifat ya. Tapi kalau mau percantik, jadi benar tidak dipermasalahkan sih, tidak dipermasalahkan dari jenis kata apa gitu kan ya. Nah, hanya permasalahannya betul dikarenakan ini kalau di sini kata kerja, tapi ingat pasif. Ada nggak bentuk mengarenakan? Ada. Sementara ini seharusnya disebabkan. Yang bisa disebut makna gramatikal itu yang bisa diaktifkan dan dikasihkan. Itu dari proses, mungkin prosesnya.
prosesnya ada tidak. Tapi kalau gini, mana gramatikal? Dinamakan berarti menamakan berarti memberi nama, berkondensasi berarti mempunyai ya, memiliki ya. Berkondensasi berarti memiliki atau mempunyai. Pepohonan berarti banyak pohon. Dari pohonan-pohonan kan itu. Terkungkung berarti tidak sengaja seperti tertidur dengan ditidur gitu, ditidurkan. Ya. Jadi di sini penggunaan bentukan. Ingat bentukan itu apa bentukan? Bentukan yang di masalah di sini. Bentukan apa? Coba gini nih. Kalau Rapi mengubah ya, mengubah cat ini, hasilnya perubahan, pengubahan atau ubahan? Hasil. Perubahan. Tadi kalau mengubah sesuatu, hasilnya ubahan, perubahan atau pengubahan? Ubahan hasil kan? Ya, itu juga di sini artinya apa? Bentukan itu hasil membentuk, berarti prosesnya gitu. Ya, itu kan. Tadi ditanyakan Bapak, dinamakan kan dikan ada tuh. Terus menamakan juga ada kan? Ya, berkondensasi ada tuh, udah aktif transitif ya. Ada pepohonan kan ada. Nah, ada. Sementara yang itu dalam prosesnya tidak ada kan? Jadi karena sebab ada dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau sudah bentuk dikarenakan itu salah. Ya, ada juga disebabkan. Dikarenakan itu salah, Pak? Salah karena tidak ada aktifnya mengarenakan. Jadi penggantinya harusnya disebabkan. Ya. Kalau disebabkan ada kan menyebabkan ya? Ada. Itu ya. Oke. Jadi itu mungkin garis bawahi bentukan. Bentukan itu berarti hasil membentuk prosesnya. Seperti makanya gini, coba simpulan atau kesimpulan yang betul? Simpulan, karena hasil menyimpulkan kan? Hasil mengarang namanya apa? Karangan, hasil mungkin itu, nah itu maksudnya itu analoginya ke sana. Simpulan itu dikecil-kecilin aja. Simpulan itu hasil menyimpulkan. Salah kalau simpulan. Kesimpulan dalam konteksnya hasil itu salah, kan gini. Saya sedang menyimpulkan, nah prosesnya kan penyimpulan tuh. Kata kerjanya seperti gini, melihat. Kata simpulan itu benar apa? Simpulan betul. Simpulan itu gini, itu airan an itu hati-hati, an itu bisa hasil. Ya tadi hasil kan, misalkan rangkuman, bisa juga alat, meteran, timbangan, bisa juga tempat, tikungan, belokan. Nah itu jadi salah satu untuk menyatakan hasil itu pakai an. Gitu ya. Nah kesimpulan itu sebenarnya prosesnya sebenarnya tuh. Jadi penyimpulan, nah terus kesimpulannya gitu. Jadi bukan hasil, tapi selama ini antara kesimpulan dan simpulan, tapi konteksnya kalau hasil ya simpulan sebenarnya. Simpulan aja kalau hasil. Ya. Kalau ke-nya itu kalaupun ada itu menyatakan hal, kesimpulan itu menyatakan hal simpulannya kalau hasilnya itu ya. Oke, bisa ya itu ingat saja bentukan itu hasil atau proses dari membentuknya ya. Sip, dilanjut. Kata minim, nah ini minim gampang lah, miniman minim. Minim, antonim. Berarti banyak ya. Betul? Betul lah, itu bisa ya. Terus gagasan, nah coba gagasannya apa nih? Sama aja ya? Sama. Paragraf 1 ya? Coba tadi cara mengeceknya. 2 dampak. Kan ke atas ya. 5 dalam hal tersebut tampak. Berarti di sini perkembangan teknologi yang dinamai cepat telah menimbulkan dampak ya, dan dampak yang ditimbulkan teknologi kan ya, betul kan? Bisa ya? B ya, bisa ya. Tapi di 10 tuh oleh karena itu. Mana? Di paragraf 10. Bukan, kan hanya paragraf 1. Oh, iya. Paragraf 1 aja ya. Hati-hati ini paragrafnya ini. Oke, nah 10 coba kenyamanan. Nah, bawa apalah pembelajaran nih. Kenyamanan, coba kenyamanan dan perkembangan teknologi. Kenyamanan dan perkembangan teknologi ada kenyamanan dari perkembangan teknologi. Ada nggak? Nggak ada ya? Ada?
Gak ada ya? Muncul alat komunikasi. Munculnya alat komunikasi. Coba, ini mah ada nanti pengetahuan kalian kan? Coba yang D belum ada ya? Yang C, perkembangan teknologi membawa bagian dunia yang mudah dijangkau. Perkembangan teknologi dengan cepat menimbulkan dampak positif, itu mah ya. Kemudahan dan keuntungan. Perkembangan teknologi membawa pembagian dunia yang mudah dijangkau. Berarti dampak negatif dan positif. Manusia tidak dapat dipersalahkan atas kemajuan teknologi. Coba yang E, manusia tidak dapat menghindari diri dari ketergantungan pada teknologi. Ini kita sebenarnya yang eksplisit ya Pak? Oh, yang eksplisit nih. Ayo, yang di rumah apa jawabannya? Halo? Halo? Yang di rumah? Udah habis ya waktunya ya? Ntar Bu Rina udah masuk belum? Coba ini sementara ini lihat 10 jawabannya ke E dulu ya, coba ke E, nanti dicek lagi. 11 strategi itu apa? Baik letaknya ya strategi teh ya? Ya, strategisnya ya? Strategi baik. Baiknya, letaknya ya, letaknya itu kan 11 Bandung, 12 namun, coba nomor 2 dampak posisi, oh sedangkan ya. Coba apa bedanya sedangkan dengan tetapi? Sedangkan mengacu ke subjeknya beda. Dia pintar, sedangkan adiknya, gitu kan ya. Bisa kalau tetapi mengacu ke subjek yang sama. Dia pintar, tetapi malas, gitu. Oh. Nah, kita lihat di sini. Kan pilihannya tinggal sedangkan dengan tetapi tuh. Ya, sedangkan atau tetapi. Ternyata di sini pelaku ataupun subjeknya beda ya. Berarti jawabannya 12 itu berarti subjeknya itu kan dampak diperoleh manusia ya, dampak positifnya gitu kan ya. Yang kedua dampak negatif beda kan? Berarti sedangkan. Kalau pakai tetapi. Dampak positif adalah keindahan, tetapi dampak tersebut misalkan ya, tidak disadari. Akan tetap, oh ya gini. Gini nih. Konjungsi itu ada dua, ada konjungsi antar kalimat ya. Ada antar kalimat dan intra kalimat. Antar kalimat itu berarti menghubungkan kalimat satu dan yang lain. Akan tetapi itu antar kalimat. Jadi titik dulu. Dia pintar, titik. Akan tetapi dia malas gitu. Itu maksudnya. Akan tetapi, selain akan tetapi apalagi yang antar kalimat. Misalkan selain itu, dengan demikian yang suka di awal kalimat tuh yang diikuti koma. TSM. Tapi sedangkan mereka. Itu mah intra dalam satu kalimat itu. STM itu masih dalam satu kalimat. Nah, kalau penggantinya tetapi, akan tetapi. Ataupun sebaliknya, itu kan suka di awal tuh. Nah, itu ya. Jadi, di sini akan tetapi itu bukan karena tidak baku. Karena fungsinya di sini yang diminta masih dalam satu kalimat. Ya. Oke. Kalau TSM intra kalimat. Intra kalimat. Ya, yakni itu masih setara itu teh, masih intra kalimat. Jadi Tasikmalaya lah itu namanya. Tasikmalaya, tetapi sedangkan lalu kemudian kan yaitu yakni melainkan itu harus ada komanya Tasikmalaya. Di depan. Di depan komanya dulu. Kalau ini kan antar kalimat, tapi kalau seperti saya makan dan minum, nah itu hati-hati. Tidak perlu pakai koma. Tapi kalau rincian, kalau yang pakai koma cuma Tasikmalaya. Di awalnya. Kalau atau dan itu kan rincian harus lebih dari 2. Ya, saya makan dan minum kan, khawatirnya gini, hanya tadi kan Tasikmalaya ya, hanya Tasikmalaya sementara kalau misalnya saya makan, minum dan itu syaratnya rincian, kalau bukan rincian mah tidak perlu gitu. Padahal tadi yang setara itu kan tidak hanya TSM atau SMJ tapi juga dan atau gitu. Aku tuh masih bingung titik koma. Titik koma itu pengganti konjungsi. Jadi sebenarnya itu 2 kalimat.
Misalkan saya pergi, koma, sedangkan ibu di rumah. Titik koma yang kayak ini. Jadi, iya, saya pergi, koma, sedangkan ibu berada di rumah. Jadi saya titik koma, sedangkannya dihilangkan itu. Saya pergi titik koma itu. Itu titik koma itu pengganti konjungsi. Jadi sebenarnya itu dari dua klosa atau dua kalimat. Kalau titik dua itu. Nah, titik dua untuk rincian. Hati-hati, tapi rinciannya harus kata yang dirincinya harus udah ada. Saya memiliki titik dua, pensil dan penghapus, betul salah? Enggak, kecuali disebutkan dulu. Saya memiliki alat tulis. Nah, jadi rincian itu udah lengkap kalimatnya. Apa yang saya memiliki alat tulis titik koma. Titik dua. Itu betul, pensil dan penghapus. Tapi kalau saya memiliki titik dua, pensil dan penghapus, salah. Jadi rincian itu kalimatnya kalau sudah lengkap. Kalau pakai itu ya. Itu mah dari rincian dari tadi. Saya memiliki alat tulis, koma, yaitu, nah itu sama aja. Tapi kalau udah yaitu jangan, kalau yaitu jangan pakai titik dua. Kan pengganti, yaitu itu pengganti titik dua. Jadi alternatifnya betul rincian itu bisa gunakan yaitu, tapi koma yaitu jangan pakai titik dua lagi nanti. Langsung aja ya. Kalau itu mau berubah titik dua. Tapi di depannya awal. Jadi saya memiliki alat tulis titik dua, pensil dan penghapus. Saya memiliki alat tulis, gitu kan, koma, yaitu, nah, pensil dan penghapus. Jadi betul titik koma itu pengganti konjungsi biasanya dalam kalimat majemuk ya. Nah, udah masih ada nanti mungkin ya. Gak apa-apa yang kalimat ini aja ya. Kita untuk hari ini ya. Silakan mungkin yang lain di ini lagi. Jadi masih buka surat masih. Sekarang matematika kan ya? Matematika kan 9.15? Ada yang masuk lagi? Kelas lagi? Sama. Reguler masih masuk di atas. Di atas. Untuk hari ini itu aja ya. Mana sih?